utuh, di mana pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi. Benar, tidak ada politik, tidak ada. Nah, menjelang 1 hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini, di mana mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan Capres Cawapres. Dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye. Kalau ruang itu ditutup ya, ini kan bukan peristiwa pertama ya, seringkali Anies mengalami hal yang sama. Bahkan pernah juga di beberapa daerah ditolak gitu ya, kemudian izinnya dipersulit, bahkan tidak mendapat izin. Apakah karena Anies adalah bukan pasangan cita rasa presiden gitu, ataukah Anies karena oposisi, atau karena Anies sering mengkritik pemerintah? Nah, kalau ini alasannya, menurut saya sangat nggak bijak, sangat nggak fair banget. Kalau ingin mengalahkan Anies tuh kalahkan aja di dalam ruang pertarungan gitu. Jadi jangan jegal-menjegal dalam beliau kampanye, nggak boleh, ini nggak boleh. Kalahkan saja dalam pemilu gitu. Kalahkan dalam pemilu artinya siapapun mendapatkan ruang untuk bertarung, untuk maju, memberikan kesetaraan yang sama, izin yang sama, prinsip yang sama. Gunakan GIM itu sebagai acara-acara diskusi dengan nuansa apapun, termasuk nuansa politik, karena ada historical values di mana tempat itu adalah tempat di mana Bung Karno menulis pledoi tentang Indonesia menggugat. Jadi apa yang dijadikan alasan oleh Pemprov Jawa Barat melalui Disbudpar seperti itu sebuah alasan yang tidak paham tentang, pertama, background tentang sejarah Gedung Indonesia menggugat. Yang kedua, keputusan MK bahwa diperbolehkan tempat-tempat pemerintah termasuk kampus dijadikan diskusi, termasuk diskusi politik, apalagi sekarang belum memasuki masa kampanye. Dan yang ketiga, ada ketidakadilan bahwa di beberapa tempat, misalnya ada gedung pemerintah di Arca Manik dipakai oleh salah satu pimpinan partai untuk berdiskusi. Ini tentu sangat menyakiti demokrasi kita, bahwa bagaimana mungkin kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, demokrasi yang mencerdaskan, masih ada pola-pola yang berjiwa kerdil melarang orang lain untuk menggunakan tempat tersebut. Ini keberatan kita, Mbak Zalbi. Di Gedung Indonesia Menggugat Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung, 2 Oktober 2023 izin tertulis kami dapatkan, bertandatangan oleh UPTD di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Lalu kemudian kemarin malam, persisnya tanggal 7 Oktober, mungkin sekitar jam 11, tiba-tiba ada pembicaraan lewat telepon yang kemudian membatalkan izin tersebut. Jadi mereka bilang kurang lebih izinnya kami cabut dan tidak bisa menyelenggarakan acara yang hari tadi kami gelar gitu. Dan rencananya pun, rapat kerja Change Indonesia itu kami selenggarakan di bagian dalam Gedung Indonesia Menggugat. Lalu kemudian ketika izin tidak keluar, kami lalu berpindah ke luar gedung. Pelajaran di balik Anies dan relawan lesehan di luar GIM. Dikutip dari Detik Jabar Bandung, Anies Baswedan mengalami kejadian tak mengenakan saat berkunjung ke kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 8 Oktober kemarin. Bakal calon presiden baca pres yang diusung Partai Nasdem itu batal berdiskusi dengan relawannya yang sudah menunggu di Gedung Indonesia Menggugat GIM. Batalnya Anies menggunakan tempat bersejarah bagi sosok proklamator RI Soekarno itu pun langsung mengundang kekecewaan dari relawan Change Indonesia. Meski pada akhirnya tak bisa menggunakan GIM, pertemuan tetap diselenggarakan di area luar gedung yang kini ditetapkan sebagai cagar budaya. Selain Anies,
Selain relawan, Anies juga turut menyayangkan tak bisa menggunakan area dalam gedung Indonesia Menggugat. Saat menyampaikan sambutannya, ia menyebut relawan yang hadir merupakan aktivis yang pada masanya berkesempatan memperjuangkan demokrasi. Kita ingin menggunakan gedung, ternyata gedung yang bisa digunakan di zaman Belanda sekarang tidak bisa digunakan. Artinya kita harus teguh, kesetaraan harus dikembalikan, kata Anies dalam sambutannya. Kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk menyuarakan ekspresi harus disuarakan, tambah Anies saat itu di hadapan relawan. Rupa-rupanya ada alasan kuat mengapa Anies tidak diizinkan menggunakan gedung Indonesia Menggugat. Salah satunya karena GIM adalah gedung cagar budaya yang tidak diperkenankan menggelar acara berbau politik. Dari keterangan Kepala Disparbud Jabar Beni Bahtiar, panitia disebut mengajukan izin penggunaan GIM pada 27 September 2023. Surat perizinan itu berisi para relawan akan menggelar rapat koordinasi dengan tema Demi Ibu Pertiwi Meluruskan Jalan Demokrasi. UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jabar pun mengeluarkan izin untuk acara itu pada 2 Oktober 2023. Namun dengan catatan tidak diperkenankan menggelar kegiatan politik dan harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sehari berselang, UPTD dikagetkan dengan pemasangan sejumlah spanduk yang memuat wajah caleg partai politik hingga dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres di sekitar GIM. Karena kondisi itulah UPTD langsung membatalkan izin penggunaan GIM yang sudah diajukan. Beni Bahtiar pun menerangkan larangan penggunaan gedung yang jadi aset pemerintah itu untuk kegiatan politik diatur dalam PKPU nomor 766-PL-0106-SD-05-2023 terkait imbauan tidak memasang alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah termasuk fasilitas milik TNI atau Polri dan BUMN atau BUMD. Menurut Beni, aturan tersebut dipertegas lewat pasal 71 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Kami bersikap sesuai dengan undang-undang tersebut, jadi biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan saling menjaga ketertiban, baik selama masa sebelum kampanye, masa kampanye maupun masa setelah kampanye, ujar Beni. Meski izin dibatalkan, namun PTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jabar tetap membolehkan poros anak muda Sosial Politika Change Indonesia untuk menggelar kegiatan di halaman GIM. Kegiatan tersebut tetap terlaksana di halaman gedung dan berlangsung secara aman dan kondusif, ucapnya. KPU Jawa Barat turut merespon polemik tersebut meski tidak memberikan penjelasan secara gamblang. KPU mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas menjelang pemilu 2024. Menurut Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia, saat ini tahapan kampanye untuk Pilpres 2024 masih belum berlangsung. Tahapan kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023.